Apakah kitab Ruh adalah sabit dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim? Karena dari kitab ini yang di seberang itu berdalil ada bahwa Ibnu Qayyim berhujjah dengan tahlilan yang menghitung hari 3, 7, 14, 40 dan selanjutnya. Nah, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kitab Ar-Ruh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala masyhur. Namun sebagian ahli tahqiq memang ada yang meragukan penisbatan kitab ini kepada Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan adanya pun sabit, karena pada asalnya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala belum masuk ke manhaj ahli hadis. Pada awalnya beliau banyak berguru pada guru-guru tasawuf, guru-guru sufi yang pada awalnya, sehingga kitab-kitabnya yang di awal-awal ditulisnya termasuk kitab Ar-Ruh, demikian juga Madarijus Salikin, masih ada naz'ah itu, masih ada tarikan-tarikan itu dari kitab-kitab tersebut. Nah, andainya pun benar sabit dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kita tidak boleh taklid kepada siapapun, kepada ulama, baik Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang gurunya Ibnu Qayyim, apalagi juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan siapapun ulama. Karena yang kita tahu semangat khususnya al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, itu semuanya melarang kita taklid. Silakan dibaca sejarah mereka dengan benar, ya, dengan betul, dengan mencari kebenaran, ya, bahwa seluruh mereka melarang kita taklid kepada mereka dan ingin selalu mengupgrade ilmu para muridnya. Jangan sampai ada yang ilmunya hanya sebatas taklid. Makanya aneh bin ajaib kalau seandainya ada di antara kita yang memaksa taklid, ya, memaksa taklid, bahkan ingin memelihara taklid. Taklid itu tak boleh dipelihara karena dia tingkatan terendah, dan itu untuk orang-orang yang tidak mampu menuntut ilmu. Nah, apakah kita ingin supaya masyarakat jangan sampai berilmu? Tidak. Tunjukkan dalilnya. Kalau seandainya memang tidak benar, ya kita katakan tidak benar, sekalipun daripada direwatkan dari sahabat misalnya. Direwatkan dari sahabat. Seperti banyak yang dinisbatkan ke sahabat, tapi tidak sabit. Seperti yang kita katakan tadi, tidak ketemu dalam buku, apalagi kitab Imam Suyuti ini kan mausua', dia ensiklopedi. Apa aja kalau tidak ketemu di kitab lain, nanti ketemu di kitab Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, amalan-amalan yang ada di masyarakat. Maka ketemu seperti riwayat tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang membolehkan menikah hari, 7 hari dan sebagainya. Ya, entah dari mana sanad, saya tidak tahu. Yang jelas, sehingga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dicarikan seperti tadi, dan diamalkan, baru dicarikan alasannya. Ketemu di situ tanpa memikirkan kesahihan dan kevalidannya. Wallahu taala alam. Jadi oleh sebab itu, andainya sahih itu tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan itu yang masyhur memang, wallahu alam, maka kita katakan yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Ukurannya apa? Ini bukan klaim kebenaran. Ya, kita tidak boleh klaim kebenaran, tapi kita harus mengetahui kebenaran dengan ilmu. Karena Allah menyuruh kita berilmu, menyuruh kita fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan ilmu itu disuruh oleh Allah kepada nabinya berdoa minta tambah ilmu. Subhanallah. Nabi disuruh minta tambah, tidak pernah disuruh minta kecuali tambahan ilmu. Nah, ilmu itu dari mana? Dari ainul ilmi, dari ainnya ilmu sendiri. Ibnu Qayyim sendiri menasihati kita dalam Miftahu Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, "Man akhadha al-ilma min ainil ilmi thabat." Siapa yang mengambil ilmu dari ainnya ilmu, dari ilmu itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis maksud beliau, yaitu yang sumber mata air ilmu itu, thabat, dia akan kokoh. Dia akan kokoh. Sekalipun, makanya ketika datang Ibnu Qayyim kita kokoh. Ibnu Qayyim keliru, kita katakan keliru. Ibnu Taimiyah keliru, kita katakan keliru. Kita tidak boleh taklid kepada mereka. Nah, bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad sendiri nyuruh kita, bila saya keliru kalian jangan ikuti. Mereka sama, kita kaum muslimin dan muslimat. Kalau seandainya saya sekarang keliru, saya memohon kepada seluruh pendengar, seluruh yang menyaksikan, sampai perkataan saya kepadanya, jangan ikuti saya, demi Allah. Tinggalkan saya.
Kalau tuan-tuan sayang juga pada saya, luruskan saya. Karena kembali kepada kebenaran lebih baik daripada tetap bertahan di atas ketidakbenaran. Kaum muslimin dan muslimat, mereka menasihati kita bahwasanya bila datang dalil maka kita harus mengikuti dalil. Nah, Ibnul Qayyim besar di mata kita, ta'zim kita kepadanya sebagaimana kita ta'zim kepada ulama-ulama kita semuanya, tetapi ta'zim ini tidak membuat kita untuk mengikutinya dari alif sampai ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripadanya. Sebab murid yang terakhir, termasuk murid-murid terakhir Imam Asy-Syafi'i di Mesir, Harmalah ibn Yahya At-Tujibi mengatakan Asy-Syafi'i habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i kita cintai, betul, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Di mana tahu kebenaran? Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu. Di mana? Al-Qur'an dan hadis. Ini standarnya. Semua yang keluar dari standar kita katakan tidak lulus. Tidak lulus. Siapapun orangnya. Kalau lulus masuk standar, baik secara istidlal, istinbat, istiqra' dan sebagainya, dengan dalil-dalil yang ada dalam kaedah-kaedah syar'i kita, maka kita katakan masuk standar kebenaran. Kemudian ada yang bertentangan di antara ulama, ada yang benar, pasti ada yang salah, kecuali ikhtilafnya tanawu. Maka kata Ibnul Qayyim tadi, man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang ambil ilmu dari ainnya ilmu, dia akan kokoh. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang ambil ilmu dari alir-alirannya, dari hilir, tidak ambil dari hulunya, diambil dari hilirnya. Hilir ini kan banyak sampahnya. Maka dia katakan akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat. Orang ini akan dilombang-ambingkan oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa akhadzathu al-ibarat, maka dia akan wakhanatul ibarat, dia akan tertipu oleh retorika. Dia akan tertipu oleh retorika. Siapa yang retorika lebih bagus, jawabannya lebih cerdas, dia akan ikut itu. Wakhtalafat alaihi ibarat, dan dia akan bingung mengikut karena masing-masing punya alasan dan dalil. Semua punya alasan. Tapi kalau kita kembali kepada keduanya, sabit, karena jelas. Nabi katakan, aku tinggalkan kalian dalam keadaan dan jalan yang putih bersih, terang benderang, siang seperti malam, malam seperti siang. Tidak melenceng kecuali pasti akan celaka atau rusak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, apakah kita ini dari Ibnul Qayyim? Wallahu a'lam, dinisbatkan kepadanya. Sebagian ada yang meragukannya penisbatan tersebut. Nah, ada pun sabit karena kita ini termasuk min awaili masannab, di antara yang kita awal yang dikarangnya. Karena pada awal-awalnya Ibnul Qayyim juga ya seperti kita awalnya mungkin belajar di sini, guru-guru kita belum bisa kita memilah. Siapa yang bisa memilah? Makanya kenapa dinasihati bagi pemula untuk mencari sumber yang bersih, tidak boleh campur-campur, karena itu kita tidak bisa memilah. Kalau bisa kita belajar seperti pada sahabat, semuanya bagus sekali. Sekarang kan enggak, kita semuanya belajar asal ada orang yang naik podium kita duduk saja, ada wirid kita hadir kan waktu itu. Padahal setelah kita berilmu, tahu kita oh ternyata yang ini di sini kelirunya, ini di sini keliru, di sini kelirunya. Demikian juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Dan beliau bukanlah seorang nabi dan bukan seorang yang maksum, dan kita katakan kita mencintai Ibnul Qayyim rahimahullah taala dan mengambil ilmu daripadanya sebagaimana kita mengambil ilmu dari ulama yang lain, tetapi yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Dan kita tidak klaim ini adalah ada standarnya, itu Al-Quran dan hadis dan pemahaman mereka yang dijamin pemahamannya benar, itu as-salafu as-salih. Wallahu ta'ala alam. Taib,